gue yang ngurus. Belain. Iya, dia kan capek. Cepetan. As. Iya, kenapa? Oh. Lo pikir gue... Saatnya kita berpisah. Goodbye, ini. Hey yo, what's up guys? Ketemu lagi dengan gua Komo Ricky. Dan gue Tiaria Siang. Dikatakan putus. Dan kita ada di Bandung. Ya betul banget gengs, dan hari ini kita sudah ada di tempat yang mana di tempat ini nantinya kita akan ketemuan dengan klien baru kita namanya Vivi. Ya, ini kita ketemuannya temen banget di alam terbuka. Nah betul banget, dan dari informasi yang diberikan oleh si Fatar, si Vivi ini sudah ada di sini gengs. Ya, kalau gitu langsung aja kita cari kali mau ya. Yuk, mari. Tempat perkemahan itu besar banget, udah agak-agak kayak hutan kayak gitu, benar-benar luas banget. Dan kita sempat kebingungan. Kita mencoba untuk menghubungi dia, dan pada saat itu si Tia pun juga sudah mencoba untuk menelpon si Vivi ini. Dia lagi ada di mana? Halo Vi, ini Tia yang ya katakan putus ya. Ini kita udah nyampe. Luas banget, Sob. Tapi lu di sebelah mana sih? Dan ternyata dia ada di... Lo lihat kita Dia di mana? di depan Ya. lo? Oh itu tuh. Ya oke ya kita ke situ ya. Nama gue Vivi, gue ngehubungin tim Katakan Putus karena 1 bulan terakhir ini cowok gue yang namanya Rangga itu punya hobi baru, yaitu kegiatan outdoor atau yang disebut hiking. Aku mencintaimu tanpa syarat. Sebelumnya sih hobi dia tuh ngumpulin perangko sama kayak gue, dan gue tuh merasa aneh. Vivi. Halo, Komo. Vivi. Ini pertama gue mungkin mau nanya sama lu, kenapa lu sampai menyuruh kita untuk datang ke sini? Sedangkan ini jaraknya jauh banget dari kota Bandung. Iya, buat ngeinvestigasi itu cowok aku. Jadi kan Wah sebulan... cowok lo ada di sini juga? Iya. Lu gimana sih kalau cowok lo ada di sini nanti kita ketahuan dong? Gak, cowok lu lagi ada di mana emang? Itu tuh di sana tuh. Mau Cowok lu lagi ada di Itu mana? tuh di Yang sana. mana sih? Itu tuh. yang mana cowok? Oh itu cowok lu, sini dong. Sini dong. Nah itu langsung bikin gue sama Tianya kaget kenapa dia mengajak kita di saat dia juga lagi menemenin pacarnya. Takutnya malah jadi ketahuan dan ini malah jadi bahaya banget. Iya kan ini kan aku lagi nemenin dia gitu. Oh Oke. ini lo dia tahu lo ada di sini? Iya. Dan dia ngapain di sini? Lu nggak konfirmasi dulu sama kita? Ya apa? Soalnya kan aku pengen tahu sih dia tuh hobinya tuh beda tuh. Jadi jomplang banget Kak, dari pengumpul perangko jadi pencipta alam. Makanya aku tuh bingung di Ya, sini tapi Kak. iya juga sih mau maksudnya kalau pengumpul perangko terus tiba-tiba hobinya ngelukis ya pindah aja masih wajar-wajar aja. Masih wajar. Dan di sana kita mendengarkan kalau ada seseorang laki-laki yang baru aja jatuh. Itu Rangga yang jatuh. Hah? Rangga, Iya itu Rangga. siapa? Rangga siapa? Cowok gue itu tuh yang itu. Cowok lu. Dan ternyata klien kita itu bilang kalau itu cowoknya si Rangga. Di sana karena gue sama Tia juga tidak bisa untuk mengikuti dia ke bawah, akhirnya kita memantau lewat atas dan kita di sana bisa melihat kalau si Vivi-nya ini benar-benar cemas banget, benar-benar khawatir banget terhadap kecelakaan yang dialami oleh si Rangga. Rangga. Aduh Rangga, kamu kenapa nggak apa-apa kan? Aduh, dia cuma kesenggol doang. Ini harus kebawa ke dokter Rangga. Yuk sekarang pulang sekarang aja yuk, kita ke dokter.
diarahin lagi, Tar. Diarahin lagi, Tar. Kamu tadi nggak ngeliat, aku biasa aja tadi atau juga cuma kesel dikit. Iya, tapi kan takut kenapa-napa, Rangga. Juga resiko anak masalah, iya nggak Nggak sih? apa-apa. Tapi tuh, Itu siapa sih? nggak tahu cewek itu siapa sih? Iya kan? Jatuh dikit tuh. Ya udah, aku pengen. Kan kamu pulang aja deh. Gak usah, tapi aku masih kuat kok, masih kuat. Gak cupu ikutan sih. Ngapain sih? Lu denger gak cowok yang tadi yang barusan turun tuh dari wall climbing itu? Ih, seniornya kali mah. Makanya kan rasain tuh jatuh kan. Apaan sih lu? Dia tuh baru kali kayak gini, ya nggak apa-apa. Ya lihat ya, ntar gue udah kali bisa. Udah. Harus ikut Ya udah. Ah, lu juga udah diem kayak nyolot mulu. Hati-hati ya. Ya udah. Bisa motor aja, bisa nggak apa-apa. Thank you ya. Nggak apa-apa kok. Nggak apa-apa, seriusan ini cuman. Oh iya, dicabut, dicabut, Tata, bilangin sama tim, Tat. Siapin mobil. Ayo. Gua sama Tia pun langsung bilang sama teman-teman tim Katakan Putus yang lain untuk langsung mempersiapkan diri dan kita pun langsung ngikutin si Vivi sama si Rangga ini. Itu dia tuh. Faros, monitor los. Siapin mobil los. Di situ kita langsung lari-lari ngikutin target dan juga klien kita. Mereka cabut naik motor. Ayo Pak, siap-siap Pak. Pak, terus Pak, ikutin motornya Pak. Ini mau ke dokter apa mau ke tukang urut sih jadinya mau? Enggak tahu, tapi si Rangganya ini maksain banget kalau dia yang bawa motor gitu kan. Lu udah tahu tangannya lagi keseleo kan tadi jatuh. Dia berhenti juga Pak, berhenti Pak. Perkiraan kita tadinya kalau dia akan pergi ke rumah sakit atau ke tukang urut, tapi di sini kita melihat kalau si Rangga ini berhenti di sebuah rumah. Faros, buruan Faros, salah penyerap suara mana los? Nggak mau sih? Ya nggak, maksudnya kan itu hobinya si Rangga dari zaman dulu gitu. Makanya Iya. kenapa nggak tetap dibalancein aja sih? Itu dia cabut tuh. Rangga ini langsung pamitan sama si Vivi meskipun tangannya masih sakit, tapi dia masih memaksakan untuk membawa motornya dia dan pergi ninggalin rumahnya si Vivi. Gua, Komo itu langsung turun, kita langsung nyamperin Vivi. Vivi! Jadi cabut balik ya? Iya. Si Rangga udah langsung cabut. Yuk. Oke. Kita masuk ke apa ya? Akhirnya di sini kita masuk dan kita langsung ngobrol sama Vivi. Dan ngobrol-ngobrol lagi sama dia tentang permasalahan dia yang lebih detail lagi. Oke, nah tadi kan kita udah ketemuan sama lu juga udah ngejelasin sama kita tentang permasalahan lu dalam hubungan lu. Tapi di sini kita belum dapat satu permasalahan yang benar-benar permasalahan lu dalam hubungan lu sama si Rangga ini. Dan dimana kita bisa mutusin, oke kita bantuin lo gitu. Masalahnya aku khawatir Kak sama kondisi Rangga kan. Setuju banget gue. Terus? Soalnya dia juga kan tadi jatuh. Iya. Oke, terus apa lagi? Jadi cuman itu doang yang lu khawatirin dari si Rangga, permasalahan yang lain nggak ada? Belum tahu sih Kak. Soalnya makanya aku pengen Kalau dia investigasi deket sama gitu. cewek lain, lo nggak ada curiga ke arah situ? Enggak sih. Gimana kalau besok kita akan melakukan pengintaian terhadap si Rangga ini. Kita akan mulai pengintaian itu dari rumahnya dia. Dan besok kita juga nantinya akan ngikutin kemana aja dia pergi. Biar nantinya kita tahu kenapa dia ini sampai bisa berubah dari hobi mengumpulkan perangko sampai menjadi hobi pecinta alam. Kita terima kasus ini dan kita selidikin kenapa cowok lo si Rangga ini bisa ada perubahan sikap seperti itu. Kita akan mengatur pertemuan lagi dengan si Vivi. Dan besok kita akan mulai pengintaian kita terhadap si Rangga. Oke guys, sekarang kita masuk di hari kedua. Yang mana di hari kedua ini kita akan melakukan pengintaian terhadap si Rangga. Kita nggak tahu kegiatannya si Rangga ini mau kemana karena memang nggak ada konfirmasi juga dari Rangganya ke ceweknya. Jadi akhirnya kita standby di depan rumahnya si Rangga ini dari pagi banget guys. Ini rumah cowok yang mana sih? Yang mana? Oke. Nah, dia nggak ada ngabarin lu lagi dari semalam masalah tangannya dia apa udah baikan atau gimana? Nggak ada kabar sama sekali. Coba lu telepon dia, tanyain posisinya ada di mana.
Dan ya lu coba basa-basi aja deh dulu sama dia. Dan di sana akhirnya gue minta sama si Vivi ini mencoba untuk menelpon si Rangga dan menanyakan di mana posisinya si Rangga. Halo ya, Oh, kamu di mana? ini di rumah lagi istirahat. Oh, tangan kamu gimana sayang? Ya udah mendingan lah. Terus kamu nggak jadi beli peralatan hiking? Ya mau istirahat aja. Oh, masih sakit? Masih. Gimana kalau aku nengokin? Nah, kalau tadi aku Ternyata kita lihat di depan rumahnya, dia keluar rumah dengan baju yang rapih, guys. Aku ke rumah aku. ya. Iya. Udah ya, Aku mau ke rumah kamu ya. Apa kemana sih? Ini bikin semua orang kaget, gengs. Berarti ini adalah kebohongan pertama si Rangga yang kita ketahui. Dia bilang dia lagi di rumah, dia bilang dia lagi nggak enak badan, tapi itu lo lihat tuh. Mukanya fresh-fresh aja, nggak kelihatan kayak orang sakit. Iya, dia tuh juga udah rapi banget, berarti dia ngebohongin lo dong. Fatal, Farlos, ikutin motornya, Farlos. Akhirnya gue dan Komo nggak pakai basa-basi lagi, kita langsung mutusin kita kejar target kita si Rangga itu sekarang juga. Nah, ini kalau lo mau kemana sih? Ya nggak tahu. Lalu tahu nggak ini jalan biasa dia mau kemana? Nggak tahu. Ih, maksudnya kenapa mesti bohong gitu? Itu dia pelan tuh, Pak, dia pelan itu, Pak. Ini maksudnya apa, Rangga? Itu bukan cewek yang kemarin? Pak, iya nih, Pak. Dia jalan lagi, Pak, jalan, Pak. Akhirnya kita langsung ikutin lagi kemana Rangga dan cewek yang namanya Mita ini pergi. Kita terus ngikutin motornya si Rangga sama si Mita ini. Itu dia masuk kiri tuh. Pak, tarik itu, masuk, Pak. Itu tuh toko-toko tuh buat jualan alat-alat climbing gitu ya kan? Oh, iya. Tadi dia bilang dia nggak akan datang ke sini. Itu pegang tangan lagi. Pernah jadi malaikatmu. Dia tuh bohong, tadi kan telepon dia tuh gak enak badan gitu, Kak. Iya makanya si ceweknya ini nggak buta kan sampai harus dituntun atau harus dipegang tangannya untuk masuk ke toko. Dari sana kita sudah ngelihat si Rangga ini sudah masuk ke dalam toko tersebut bersama si Mita. Dan kita pun juga bisa melihat langsung apa aja yang mereka lakukan di toko tersebut. Di sini kita tinggal minta tolong sama si Fatar untuk meminjamkan kita alat penyadap suara. Iya Rangga. Vivi tahu kalau lo jalan bareng sama dia. Iya, kita lagi bareng ini jangan bahas itu lah. Lagian aku udah nggak cocok sama dia, udah pengen putus dari dulu sebenarnya. Kamu juga tahu kali kalau aku suka sama kamu. Oh my God. Kamu tuh aneh ya. Gimana aku bisa suka sama kamu? Kamu tuh masih sama Vivi kan? Aku nggak mau lah jadi orang ketiga di antara kalian. Ya itu sih urusan aku, ntar aku urusin sama Vivi. Yang penting kamu perlu tahu aja Mit kalau misalnya sebenarnya aku tuh kan masuk Mapala juga biar bisa deket terus sama kamu gitu. Hah? Mesti bohong. Brengsek banget sih maksudnya. Gila, dia kan masih punya cewek. Ada cinta yang membuatku merasa nyaman. Yang penting kamu perlu tahu aja Mit kalau misalnya sebenarnya aku tuh kan masuk Mapala juga biar bisa deket terus sama kamu gitu. Hah? Mesti bohong. Brengsek banget sih maksudnya. Gila, dia kan masih punya cewek.
cinta yang membuatku Ya kalau lo emang udah males sama cewek lo dan lo suka sama cewek lain, oke fine gitu. Cuman lo putusin dulu dong cewek lo, jangan lo jalan sama cewek lain. Itu cowok yang kemarin kan? Itu kayak Yang tengil, yang songong kemarin. Tukang OS. Ngapain lu di sini? Lu diledekin lu. Di sini kelihatan banget dua orang ini sangat bermusuhan sekali, guys. Lu gak pantas ya lu ada di sini. Ngapain juga? Mau lu apa sih dari pertama kita kenal nggak pernah, maksudnya selalu ngina buat tukang pos? Kayak kenapa sih? Lu gak cocok tau mainan kayak gini. Lu tuh cocoknya. Dot, udah deh. Mau berantem, mau. Udah biarin aja biar digebukin kalau bisa. Kok? Enggak. Bentar. Kenapa kalau gue punya hobi baru? Rangga. Lu gak cocok main. Dodi, udah deh. Kenapa sih belain dia? Enggak, ya mendingan sekarang lo pergi aja deh. Lu pergi. Lagian ngapain sih ada orang kayak gini sih? Rese lu, rese. Iya. Cabut tuh dia. Ya iyalah, diusir sama ketua mapalanya, cabut. Dia tuh cuma sirik doang kali. Udah biarin aja, mending kita pilih baju lagi. Nah, cabut aja dah. Aku udah males, udah hilang. Ya udah deh. Ya udah nggak usah kayak gitu. Oke, sekarang gini aja. Kita ikutin dia dulu kemana dia pergi dan nanti kita akan cari bukti lagi tentang kedekatan mereka berdua ini Tunggu, seperti apa gitu. Pak. Kan? Jangan cabut, Pak. Udah. Nggak, gini, Mo. Lo lihat kondisi dia, Mo. Cuma sakit sedikit. Tuh kan, tambah lagi sakit dada lo. Nggak, kita balik. Kelar. Hari ini kelar. Apa? Nggak, hari ini kelar. Nggak usah pengintaian lagi, Mo. Ngapain pengintaian? Nggak, udah. Lo senderan, lo tenang. Sekarang mendingan balik aja, Pak. Anterin klien kita balik. Ya udah terserah lu lah gitu. Nggak, balik, Pantar Mo. Carlos monitor. Yuk, balik. Ya walaupun kita masih bisa dapat bukti yang lebih banyak lagi, tapi kita harus balik dulu lihat kondisi dari klien kita. Akhirnya kita bilang sama si Vivi kalau sekarang kita harus mengantarkan si Vivi ini ke rumah atau ke rumah sakit dulu. Dan setelah kondisinya si Vivi ini baru baik, baru kita mulai lagi pengerjaan. Oke gengs, sekarang kita masuk di hari selanjutnya, yang mana di hari ini kita sudah bisa memastikan kondisi dari si Vivi ini sudah mulai baikan gengs. Dan di situ akhirnya kita juga mendapatkan informasi dari si Vivi ini kalau si Rangga dan juga teman-teman yang lain dan juga termasuk si Mita mau melakukan kegiatan hiking. Dan akhirnya gua, Komo, dan juga klien kita dan seluruh tim Katakan Putus kita siap-siap untuk berangkat hiking. Dan di situ kita nyampe duluan di tempat perkemahan itu. Tapi di sini kita masih belum melihat si Rangga dan juga teman-teman yang lain ada di tempat itu. Vivi, ini cowok lu beneran kan bakalan hiking di tempat ini kan? Kita udah dari pagi banget loh ini. Ini gua aja udah ngasilin banyak foto keren loh di sini. Nanti kirimin ke gue mau ya. Ya udah, yuk lu fotoin gua. Orang ini. Itu bukan nih. Rombongan ini bukan. Iya bener itu. Itu sih Rangga tuh. Itu tuh. Awas kita kumpul. Panas monitor, Farah monitor. Tiba-tiba ada satu tim pecinta alam yang lagi lewat dan ternyata target kita ada di situ. Kita ngumpet dulu. Makanya kita langsung ngumpet dan langsung bersembunyi supaya keberadaan kita tidak diketahui sama Rangga dan juga sama teman-teman yang lain dan kita pun bisa melakukan pengintaian geng. Kok pegangan tangan sih? Gue rasa si cowok lo bilangnya sama orang-orang kalau dia udah putus kali sama lo. Karena kita penasaran banget terhadap kegiatan mereka ini, kita terus ikutin mereka. Ayo. Cepetan.
napasin Angkat kaki dulu, deh. angkat dulu, angkat dulu. Tunggu, mau dia sesak napas kayaknya, mau. Tiba-tiba aja kondisi atau fisik dari si Vivi ini ngedrop lagi, guys. Lo kenapa? Oh, mama. Oh, udah gue denger. Dia punya asma ya? Lo asma ya? Gue bilang Dan ku jalani kisah cinta yang sulit. Lo senderan. Oke, udah. Ini Pak, ini gimana nih Pak? Asma Pak. Ini gimana sih? Pak, nggak bisa diurusin kayak gini Pak. Maksudnya kasihan kalau dipaksain juga. Kok kita ke sana? Hah? Di lo sama klien kita dulu ya? Iya, oke. Maksudnya jadi kita split tim gitu. Oke. Oh, Biar gua sama dia sama dia ke bawah. Kita cari oh, obat-obatan yaudah. ya. Lu ke P3K dulu, Oke, lagi oke. P3K, sedangkan Iya, gue iya. angkatan lari ya. Oke, alright. Yaudah, kita kabar kita. Iya, siap. Ya, Pak. Lo bakalan iya, oke. Aku percaya pilihanku. Minum dulu. Lo napasnya diatur deh. Enggak, lo nggak biasa kali soalnya ya. Iya Kak, lo tarik napas, atur napasnya dulu. Sakit banget tuh. Tenang. Aku jangan mencintai kamu. Tuh. Enggak, tuh. Minta alat penyerap suara, Di sana kita bisa melihat kalau si Rangganya ini sudah mulai capek atau kelelahan, guys. Apa kan? Oh, apa-apa, istirahat bentar dong, semenit aja. Ya udah. Kenapa lagi nih? Sekarang segini. Namanya tapi jangan rambut panjang ini siapa? Dia ngeledekin si Rangga lagi. Kenapa sih rasanya mulut? Rombongan gue nih, lihat. Telat gara-gara lo. Iya. Dan lo masalah lo apa? Rangga, lo kan capek. Gue capek, istirahat dulu. Kenapa masalahnya? Udah, duduk. Iya, lo kan istirahat. Jadi udah deh, mending lo ngurusin anak-anak deh duluan aja. Biar dia gue yang ngurus. Belain. Iya, dia kan capek. Si Mita ini langsung memberikan perhatian sama si Rangga. Dan kalau menurut gua ini bukan cuma perhatian, tapi ini sudah termasuk dengan rasa kasih sayang. Kamu masih capek gak? Lumayan, tapi naik juga. Bisa lah. Gak ada Pegel doang. Nih ya, biar kamu gak capek, kamu makan gula merah, biar ada lagi tenaganya. Gila, perhatian banget. Nah, si Mita ini yang malesnya gue itu, dia enggak tapi mau juga gitu, deket juga sama si Rangga. Nyala nasi yuk. Kesel gue lama-lama di sini ah. Benar, udah kuat nih. Kuat, bentar lagi nyampe kan? Iya, bentar lagi nyampe. Yaudah ya. Yaudah deh, yuk. Yaudah, oh ini kita keep, ada gambar yang ngambil gambar dia kan? Tadi kamera itu yang sama lu di jalan udah. Oke. Oh, tar. Lu coba hubungin si siapa? Si Farlos. Coba hubungin si Farlos, tanyain si Vivi gimana? Keadaan dia udah membaik belum? Karena kita sudah mendapatkan bukti baru lagi tentang kedekatan mereka berdua, akhirnya Fatal pun langsung berkomunikasi dengan si Farlos. Ini klien kita udah agak enakan nih kayaknya. Kayak kita bisa lanjut perjalanan kita nih. Oke, Mau gue jemput dia dulu ya. Oke, yaudah. Lu jemput si Tiet sama si Farlos, gua tungguin di sini ya. Yaudah. Ini meeting point kita di sini ya. Karena kita masih penasaran juga terhadap bagaimana hubungan si Rangga dan juga sama si Mita, akhirnya gua Ricardo Navata pun terus ngikutin si Rangga bersama si Mita ini. Kuat ya? Iya, kuat. Yaudah, udah pelan-pelan aja, diam. Yuk, udah santai-santai aja. Dia ngapain sih, Tat? Dia kemana sih? Lagi bangun tenda tuh, Mo. Oh, dia di sini nggak sih? Dan akhirnya kita bisa melihat kalau si Rangga dan juga si Mita dan juga sama teman-teman yang lain ini
lagi bikin camp di sana dan kita akan menandai posisi campnya mereka. Nah, sekarang ini aja deh. Ya, si Vivi kan udah baikan tuh, si Carlos kan juga lagi jalan ke sini. Nah, kita tunggu si Carlos, si Tia sama si Vivi dulu ke sini, baru kita lakukan pengintaian lagi. Gimana? Oke, berarti kita nggak ke bawah. Oke, dari sini kita akhirnya gue sama Ricardo langsung menuju ke tempat teman-teman yang lain untuk bikin camp. Sedangkan si Fatar tetap berada di situ dan tetap memantau pergerakan dari si Rangga dan juga teman-teman yang lain. Enggak, bisa nggak? Bisa dong, kan sambil belajar. Serius? Serius lah. Coba. Mak. Bangun, Dang. Los, Udah nih. Vivi, lu gimana, Vi? Nggak, udah agak mendingan banget sih. Nggak, lu langsung istirahat aja dulu di situ. Duduk dulu aja udah. Duduk aja deh. Nggak apa-apa. Duduk Tadi aja dulu. abis istirahat bentar dia kayaknya ini nggak sih lebih enakan gitu. Oke, lu duduk aja Lo dulu. gimana? Dapat apa? Ya, jadi gini. Jadi dari tadi waktu lu di bawah, gua sama Ricardo dan juga sama Fatar kan tetap ngikutin si Rangga-Rangga ini sama gengnya dia gitu. Iya. Di situ kita ngeperhatiin kalau si Mita ini dari awal sampai tadi terakhir kita ngintai mereka, itu dia sepertinya udah mulai memberikan perhatian yang lebih sama si Rangga. Kayak udah nganggap si Rangga ini seseorang yang sangat spesial banget buat dia gitu. Jadi udah kayak pacaran aja. Nah, itu dia bener ya Kado ya. Tapi nggak mungkin kan Kak Komo, enggak kan itu? Maksudnya nggak mungkin gimana? Iya, nggak percaya, aku nggak percaya. Oke, jadi Butuh bukti lo. jadi tadi kamera kita mana? Nah pas kita lihat rekamannya, Kok Mita perhatian banget sama Rangga, ada apa sih Kak? Mungkin memang ku cinta, mungkin memang ku sesali. Pernah lo jangan jadi drop terus nanti asma lo kamu lagi. Ya, Nggak, tunggu kayak ini lagi. dienakan dulu. Siapa? Kenapa? Ini apa? Nggak, Fatar kenapa? Ini gue masih di tempat si Rangga, tapi kayaknya dia lagi jalan nih sama temennya ke arah atas. Nggak, tunggu. Kita mendapatkan kabar kalau si Rangga ini melakukan pergerakan bersama teman-temannya. Dan pas itu juga si Vivi klien kita tuh kayak pengen langsung ngelabrak banget. Jadi, Oke, tunggu dulu di sini. Gua kabarin dulu ke Fatar. aduh, Vivi. Vivinya juga kelihatan sudah sangat emosi banget dan sangat kesel banget terhadap apa yang dilakukan oleh si Rangga ini, guys. Santai. Lu jangan lari. Lu jangan lari ya. Mana? Itu sama Mita bukan? Nih, buat lo sama 3 teman yang lain. Gua nggak mau tahu. Ketua mau kelas selanjutnya harus gue. Gue udah enak sama si Dodi. Ngapain sih Rangga harus bohongin kayak gini sih? Buat lo sama 3 teman yang lain. Gua nggak mau tahu. Ketua mau kelas selanjutnya harus gue. Gue udah enak sama si Dodi. Ngapain sih Rangga harus bohongin kayak gini sih? Jangan lupa bagi-bagiin. Gue nggak mau tahu. Gue menang. Gue jadi ketua kelas. Oke? Gak usah bohong kayak gini, Kak. Setelah kita menangkan bukti baru lagi ini, geng, bukti yang benar-benar besar ini, akhirnya kita pun langsung mensepakati untuk balik lagi ke camp kita untuk mengatur rencana selanjutnya, guys. Dan akhirnya di situ kita cabut, kita mau balik lagi ke camp kita. Di tengah-tengah perjalanan kita mau balik ke camp kita. Itu si Mita bukan sih? Itu Mita. Vivi. Mita. Apaan nih? Gue mau ngomong sama lo. Enggak, tuh dulu. Sorry sebelumnya. Terus kamera-kamera. Enggak gini. Ini apaan? Bingung lah si Mita, tiba-tiba ada si Vivi, terus gua juga masuk, Komo juga masuk dan banyak kamera-kamera gitu. Mau nggak mau, akhirnya kita jelasin sama si Mita apa maksud kedatangan kita
ada di tempat outbound tersebut. Sorry banget, sebenarnya kedatangan kita di sini, lu tahu kan kalau Vivi ini adalah pacar dari si Rangga. Ya, nah kita kebetulan dari tim Katakan Putus dan kita di sini tuh tadinya ingin membantu kasus hubungan si Vivi sama si Rangga. Dan kita juga tahu kalau lu itu deket dengan si Rangga. Ya bukan cuma deket aja ya, tapi punya hubungan khusus ya. Lebih dari sekedar teman dekat aja. Kayaknya nggak kayak gitu deh. Jangan lu bohong lo, Mit. Ya, Lu lu sendiri. Gue tahu sendiri, gue punya buktinya kok. Yang mana coba? Enggak, kalau Oke, kita nggak masalahin lo selingkuh sama Rangga, tapi lo jangan salah dulu karena lo juga ditipu. Maksudnya? Berarti lo percaya aja deh, lo tuh dibohongin tau gak sih sama Rangga? Ya udah deh, sekarang minta buktinya. Nggak, gini, oke. Kalau lo memang minta buktiin. Macam. Oke, kalau gini aja deh, rekaman yang tadi kasih aja deh ke dia deh, daripada dia nggak percaya juga. Kita tunjukin aja buktinya. Kita minta kamera untuk nge-rewind. Di situ kita kasih lihat. lu boleh dengar. Nih ya, Bang. Mana nih? Maksudnya apaan nih kayak gini-gini? Ya udah, kamu udah gak kuat, aku pengen putus aja Parah sama banget dia. lah dia, padahal Padahal aku tuh udah sayang banget sama dia. Udah, Oke, lu tapi udah sayang sama dia. Terus? ya batasannya dia ternyata dia tuh cuma pengen dapetin jabatan sebagai ketua Mapala doang. Cinta yang ku puja tak kemana, harus relakan. Aku udah gak kuat, Kak. Aku pengen putus aja sama Rangga. Udah gak kuat, aku kecewa sama sifat dia yang pendendam kayak gitu. Hanya waktu yang mampu mengerti betapa berat perpisahan ini. Di situ Mita yang tadinya ini songong banget berubah drastis, dia langsung ngedown banget dan di situ dia ngerasa bersalah banget kelihatan, gengs, dan akhirnya Gini deh, gue mau minta maaf aja deh. Ya mungkin emang gue juga salah ya. Sekali lagi gue minta maaf ya. Mengakui kesalahan ini adalah sikap dari seorang pecinta alam. Ini kelihatan banget dalam jiwanya si Mita, gengs. kita butuh nomor lo dan sebagainya biar kita bisa tetap kontak-kontakan. Oke, nantinya ada kru kita untuk minta nomornya lo, jadi biar gampang Lo nantinya. balik aja, jangan sampai ketahuan kalau lo ketemu sama kita ya. Oke. Jangan sampai bikin curiga ya. Karena semua bukti udah kita dapatkan, makanya kita bilang sama si Vivi kalau sekarang alangkah baiknya kita balik dulu ke camp kita dan kita nantinya akan meeting dan berembuk dulu untuk bikin momen putus hubungan si Vivi sama kita. Oke gengs, sekarang kita masuk di momen putus hubungan si Vivi sama si Rangga. Semua udah disiapin, gue sama Komo juga udah standby, Vivi juga udah standby. Ini sebentar lagi kan acara pemilihan ketua Mapalanya bakal dilakuin. Bentar ya, gue punya pengumuman buat kalian. Nah itu tuh, dia udah mulai. Semitanya. Jadi gini, tadi sore gue udah dapetin hasil voting buat pemilihan ketua Mapala yang baru. Dan hasilnya itu Dodi sama Rangga. Oke, dari hasil yang gue dapet antara Rangga sama Dodi hasilnya itu seri. Nggak, kalau si Rangga kan mikir kan ini bakal penentuannya Mita bakal milih dia kan, udah pasti dia menang gitu. Kok gini ya. Tapi di sini gua megang satu kertas yang bakal nentuin nasib kalian berdua. Gua mau lo Rangga yang bacain. Seneng dong, Rangga mukanya, angkat dagu, berasa di atas angin. Dan di situ si Dodi kelihatan emang kesel banget gitu.
Udah deh, Dot. Udah. Lo diam. Bisa dong. Enggak, pokoknya lo diam. Ketua Mapala di sini siapa? Gue kan? Ya udah, lo diam. Lo diam. Si Mitanya kelihatan banget bersikap sangat tegas di sini dan akhirnya dia memberikan satu kertas suara itu sama si Rangga. Itu dia udah nyuruh si Rangga untuk ngebacain kertasnya. Apaan? Lo bacain. Enggak, bentar, ini apaan? Enggak, gue minta lo bacain sekarang. Kenapa keluar dari topik, ini apaan? Gue nanya, ketua Mapala di sini siapa? Baca gitu doang susah. Coba bacain. Enggak, ini apaan sih? Maksudnya apaan sih? Ya udah bacain, lama banget baca gitu doang. Rangga, Yang kenceng dong bacainnya. Rangga, aku mau putus. Si pipinya mana? Faros. Faros mana? Faros. Oke. Dia udah tinggal keluar doang. Oke. Ini apaan? Sekarang aku nanya, ini apaan maksudnya? Ini keluar dari topik, ini apaan ini? Ya oke. Enggak, jelasin aja, ini apaan? Iya, gue jelasin. Jadi, kertas ini gue dapat dari seseorang. Kamu tahu orangnya? Dan setelah dia ngejelasin itu, datanglah seorang perempuan dari camp tersebut dan langsung menghampiri si Rangga. Jill! Loh, Gue. Gue. enggak. Kamu maksudnya kenapa di sini? Coba kamu kenapa di sini sekarang? Iya, aku pengen putus sama kamu. Tak lagi bisa mencintaimu seperti Diputusin lah si Rangga di situ. Udah capek tau, sekarang aku udah tahu semuanya. Kamu tuh pembohong tau nggak? Tahu apa? Kamu kenapa Lo tuh parah ya, Rangga. Lo tuh parah tau nggak? Udah bohongin semua orang, Rangga. Gua tahu niat lo ngedeketin gua, padahal gua udah sayang sama lo. Ternyata lo cuman mau manfaatin gua buat dapetin posisi sebagai ketua Mapala di sini. Lo asal lo tahu, bentar. Lo udah salah. Asal lo tahu gue kenapa kayak gini, gue enak sama dia. Lo yang bikin emosi, tau gak sih? Kita berdua tuh udah tahu kebusukan lo. Lo nyakitin dia dan lo juga nyakitin gua. Lo manfaatin gua buat dapetin posisi kayak gini. Terus habis duit gue mana? Hah? Ya, Rangga, udah jogok mereka. Duit gue pakai apa tadi? Teman lo buat dapetin posisi ini, iya kan? Rangga, lo pikir gue bego? Iya, kenapa? Rangga, stop, Rangga. Oh. Lo pikir gue bego? Ini udah chaos. Yuk. Akhirnya karena memang situasinya udah chaos, gue sama kamu akhirnya keluar dan... Stop. Udah. Oke, udah. Lo kenapa? Lo ketua Mapala? Oke, lu tahan dulu, tenang dulu. Oke, di sini Mita. Kita jelasin. Iya, ini apaan dulu? Nang ketua Mapala? Dan Rangganya makin tambah kaget lagi ngelihat kedatangan kita dan juga ngelihat tim Katakan Putus. Oke, jadi beberapa hari ini kita udah ngikutin lu, makanya kita udah tahu semua kelakuan lo udah bohongin si Mita, niat lo apa, lo udah bayar temen lo biar lo jadi pemenang, lo jadi ketua Mapala, kita udah tahu semuanya. Ini gara-gara dia. Dan parah tau gak sih? Lo gak nyampe ya? Nah, sekarang mendingan gini aja, semuanya udah buktinya udah kebongkar. Nah, sekarang yang lu mau dari dia apa sih sebenarnya, Bibi?
Ya sekarang aku pengen putus aja sama dia. Enggak mau. Udah aku pengen putus, aku udah tahu kebusukan kamu tuh. Tahu kamu tuh pembohong, tahu nggak? Aku kecewa sama kamu juga. Enggak, kalau putus lu pergi. Lu diam lu urusan lu. Kalau lo nggak ada bakal kayak begini jadinya. Dengar ya Rangga, dengar. Sekarang gue udah tau kebusukan lo, kita semua udah tau kebusukan lo, dan sekarang gue pengen lo pergi dari sini. Lo keluar dari Siapa yang lo bilang? Dia tidak bisa ngomong apa-apa, dia tidak bisa berkutik apa-apa karena semua orang menyerang dia dan semua orang pun mengusir dia, geng. Sama cewek lo diputusin, ketua mapala juga nggak dapat, lu mamam tuh semuanya. Sebelumnya gua Oke, Dot, lu boleh gabung sini, Dot. juga minta maaf ya, udah ganggu waktu kalian, udah ganggu. Ya, oke. Jadi di sini tadinya kita emang nggak pengen ngerusak acara kalian. Semoga habis ini acara kalian bisa tetap berlanjut. Dan di sini Vivi, lu gimana perasaan lu? Oke, dan lu juga udah disamakan juga dari seorang cowok yang tadinya pura-pura ngedeketin lu, ternyata dia punya maksud lain dari pengen kedekatannya sama Ya lu. mudah-mudahan aja kedepannya lo bisa lebih peka gitu dan lebih hati-hati lagi kalau misalnya menjalin hubungan dengan cowok yang udah punya hubungan dengan cewek lain. Iya. Gitu. Oke, kalau gitu lu juga udah putus sama si Rangga. Berarti menurut gua Matia dan tim Katakan Putus, kasus ini selesai. Gua Komoriki cabut. Buat Tiara sih cabut. Bye. Oke, lanjutin aja dulu. Berarti ketuanya dia dong sekarang. Ya. Wih. Selamat dong. Terima kasih buat tim Katakan Putus karena udah nunjukin kalau Rangga tuh bukan cowok baik buat gue. Dan gue sekarang udah lega. Dan sekali lagi terima kasih buat tim Katakan Putus. Dendam itu cuma bikin permasalahan makin rumit. Karena di setiap dendam yang terbalaskan, tercipta dendam-dendam yang baru. Mengerikan dia. Pembalasan dari sebuah dendam adalah memaafkan setiap kesalahan. Karena memaafkan adalah pembalasan yang terbaik dari yang terbaik. Gue Tiara Setia cabut. Gue Komoriki cabut. Bye. Kita berpisah.